Shalom, perkenalkan saya Abraham Bongelo dari program studi agribisnis dengan NIM 2223046. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber, prinsip-prinsip, dan keunikan dari etika bisnis di setiap agama yang ada di Indonesia. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber etika bisnis yang ada di agama yang umum di Indonesia. Yang pertama mulai dari agama Islam. Menurut ajaran Islam, Al-Quran dan Hadis itu mengandung banyak prinsip etika bisnis seperti kejujuran, keadilan, dan kepercayaan. Di dalam ajaran Kristen, yaitu seperti di dalam kitab suci termasuk perjanjian lama dan perjanjian baru juga mengajarkan nilai-nilai moral seperti kasih, kejujuran, dan integritas diri. Yang ketiga, menurut ajaran Hindu, kitab suci Hindu itu seperti Weda dan Upanishad mengandung ajaran-ajaran tentang karma, kejujuran, dan tanggung jawab si pelaku-pelaku bisnis ini. Dan yang keempat, menurut ajaran Buddha ini termasuk ajaran yang memiliki anggota-anggota yang menekankan pentingnya kesadaran, kebijaksanaan, dan kebaikan dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh si pelaku ini, termasuk di dalam konteks bisnis. Terus yang kemudian yang terakhir itu menurut ajaran Konghucu. Konghucu ini mengandung ajaran-ajaran tentang etika dan moral, termasuk prinsip-prinsip seperti kejujuran, kesopanan, dan penghargaan terhadap otoritas. Prinsip ini juga dapat diterapkan di dalam praktik bisnis yang dijalankan oleh para kaum agama Konghucu. Dan yang berikut saya akan menjelaskan tentang beberapa prinsip yang ada di dalam etika bisnis yang dianut oleh agama-agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Prinsip yang ada di dalam Islam yaitu yang pertama, keadilan, dengan memperlakukan semua pihak itu secara adil dan merata tanpa membedakan suku, agama, atau ras. Yang kedua, prinsip kejujuran. Itu menjaga kejujuran dalam semua transaksi bisnis. Misalnya dalam transaksi keuangan atau apa, termasuk di dalam pembayaran, pengadaan barang dan laporan keuangan. Itu harus jujur. Dan yang ketiga itu memiliki prinsip tanggung jawab, bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan bisnis yang diambil oleh pelaku bisnis, baik terhadap karyawan, pelanggan, maupun masyarakat secara luas. Dan di dalam ajaran umat Kristen, yaitu prinsip yang pertama adalah prinsip kasih, memperlakukan orang lain dengan kasih dan baik dalam hubungan bisnis maupun dalam hubungan sehari-hari. Itu prinsip pertama yang ada dalam Kristen. Dan prinsip yang kedua, keadilan, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat di dalam bisnis diperlukan secara adil dan setara. Dan prinsip yang ketiga itu ada integritas, yaitu bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut bahkan dalam situasi yang sulit atau yang menguntungkan diri sendiri. Dan menurut ajaran Hindu yang pertama itu, prinsip yang pertama yang dianut oleh agama Hindu yaitu prinsip karma. Karma ini memperhatikan konsekuensi dari setiap tindakan si pelaku bisnis ini, dari setiap tindakan bisnis yang diambil oleh si pelaku bisnis ini, baik secara materi maupun secara spiritual. Dan yang kedua ada prinsip dharma, yaitu mengikuti kewajiban moral dan sosial dalam menjalankan bisnis, termasuk memperlakukan karyawan dan pelanggan dengan hormat dan adil. Dan yang keempat, menurut ajaran Buddha ini memegang prinsip yang pertama itu kesadaran, memiliki kesadaran diri dan kesadaran terhadap konsekuensi dari tindakan bisnis yang diambil oleh si pelaku bisnis ini. Dan prinsip dari Buddha juga ada tentang kebaikan, bertindak baik bertindak baik dengan sesama pelaku bisnis, mau karyawan atau siapa saja. Dan yang terakhir, menurut ajaran Konghucu. Menurut ajaran Konghucu, prinsip yang pertama kesopanan, kebenaran, dan kesederhanaan. Prinsip ini menghindari seperti kekerasan dan perilaku yang berlebihan dalam bisnis, serta menghargai nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat tradisional. Kemudian saya akan membahas tentang keunikan dari etika bisnis yang ada di setiap agama. Yang pertama, keunikan dari agama Islam itu keadilan ekonomi, larangan bunga atau raba,
kalau menurut Kristen itu kasih dan pelayanan itu keunikan yang dimiliki oleh umat Kristen dan tanggung jawab sosial. Sedangkan keunikan yang ada di Hindu yaitu karma dan dharma atau sikap non pro Vincent. Terus yang ada di ajaran Buddha yaitu kesadaran dan kebijaksanaan, keseimbangan antara materi dan spiritual. Sedangkan yang ada di ajaran Konghucu, kesopanan dan etika, kebenaran dan integritas. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Shalom.